Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Latifah dengan nomor NIM 2324002. Saya mahasiswi dari STI Baitul Arqam Islami, Fakultas Tarbiyah, Prodi PGMI, semester 4. Tujuan dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik dari dosen saya yang bernama Ibu Yani Pratiwi MPD. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membahas terkait perkembangan emosi dan psikososial peserta didik. Untuk pembahasan yang pertama ada konsep perkembangan emosi anak. Yang pertama ada pengertian perkembangan emosi. Apa sih yang dinamakan dengan perkembangan emosi? Perkembangan emosi ini adalah suatu keadaan biologis dapat berupa perasaan, pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul di perilaku seseorang, baik itu berupa nafsu, perasaan, maupun keadaan mental yang tidak terkontrol. Pada poin selanjutnya yaitu poin kedua ada perkembangan emosi anak usia dini. Pada fase ini ada beberapa perkembangan emosi pada anak usia dini. Yang pertama pada fase bayi hingga 18 bulan. Pada fase ini bayi butuh belajar dan mengetahui bahwa lingkungan di sekitarnya aman dan familiar. Perlakuan yang diterima pada fase ini berperan dalam membentuk rasa percaya diri, cara pandangnya terhadap orang lain, serta interaksi dengan orang lain. Contohnya, ibu memberikan ASI kepada bayi secara teratur, memberikan rasa nyaman dan aman pada bayi tersebut. Pada minggu ketiga atau minggu keempat, bayi mulai tersenyum jika ia merasa nyaman dan tenang. Minggu ke-8 juga, ia mulai tersenyum jika melihat wajah orang yang membawa dia mengekspresikan wajahnya seperti mengambil peran atau mengajak main pada bayi tersebut. Dia akan merasa nyaman dan mulai tersenyum-tersenyum. Pada bulan ke-4 sampai ke-8, bayi mulai belajar mengekspresikan emosi seperti gembira, terkejut, marah, dan juga takut. Pada bulan ke-12 sampai ke-15, ketergantungan bayi pada orang yang merawatnya akan semakin besar. Dan pada usia 18 bulan, bayi mulai mengamati dan meniru reaksi emosi yang ditunjukkan orang-orang yang berada di sekitar dan merespon kejadian tertentu. Dan pada fase bayi usia 18 bulan hingga 3 tahun, pada fase ini anak mulai mencari-cari aturan dan batasan yang berlaku di lingkungannya. Pada fase ini anak banyak membedakan cara baik dan benar dalam mewujudkan keinginannya. Pada anak usia 2 tahun belum mampu menggunakan banyak kata untuk mengekspresikan emosinya. Nah, pada fase ini orang tua dapat membantu anak mengekspresikan emosi dengan bahasa verbal. Caranya orang tua menerjemahkan mimik dan ekspresi wajah dengan bahasa verbal. Pada usia 2-3 tahun, anak mulai mampu mengekspresikan emosinya dengan bahasa verbal. Poin selanjutnya, pada anak fase usia antara 3-5 tahun. Pada fase ini, anak mulai mempelajari kemampuan untuk mengambil inisiatif sendiri. Dan pada fase ini, untuk pertama kalinya, anak mampu memahami bahwa peristiwa bisa menimbulkan reaksi emosional yang berbeda pada beberapa orang. Dan selanjutnya pada anak fase usia antara 5-12 tahun. Pada anak usia 5-6 tahun, anak mulai mempelajari kaidah dan aturan-aturan yang berlaku. Anak mempelajari konsep keadilan dan rahasia. Anak mulai mampu menjaga rahasia. Dan pada anak usia 7-8 tahun, perkembangan emosi pada masa ini, anak telah mengintegrasikan rasa malu dan bangga. Anak dapat
memverbalisasikan konflik emosi yang dialaminya. Pada anak usia 10 sampai 11 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat berespon terhadap situasi emosi yang terjadi pada orang lain. Pada usia 11 sampai 12 tahun, anak mulai memahami bahwa penilaian antara baik dan buruk ataupun aturan-aturan dapat diubah tergantung dari kebutuhan atau situasi munculnya perilaku tersebut. Nuansa emosi mereka juga makin beragam. Poin selanjutnya, bagian ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama ada keadaan anak. Keadaan individu pada anak, misalnya cacat tubuh, kekurangan pada diri pribadinya, anak akan sangat mempengaruhi perkembangan emosinya. Bahkan ia akan berdampak lebih jauh dari kepribadian anak tersebut. Poin selanjutnya yaitu dari faktor-faktor perkembangan, yaitu faktor belajar. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi anak antara lain, yang pertama, belajar dengan mencoba-coba. Yang kedua, belajar dengan meniru. Yang ketiga, ada dengan mempersembahkan dirinya. Yang keempat, ada belajar melalui pengondisian. Dan yang terakhir yaitu ada belajar dengan membimbing dan pengawasan. Selanjutnya, faktor-faktornya yaitu konflik-konflik dalam proses perkembangan. Setiap anak melalui berbagai konflik dalam menjalani fase-fase perkembangan yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses. Yang terakhir, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lembaga perkembangan dan belajar awal, learning and growing, yang dapat mengantarkan anak menuju pertumbuhan dan belajar selanjutnya. Yang selanjutnya, bagian B-nya, perkembangan psikososial. Apa sih yang dimaksud dengan psikososial ini? Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Yang pertama dari poin B yaitu teori perkembangan psikososial anak. Di sini ada 8 tahapan perkembangan psikososial anak menurut Erik Erikson. Yang pertama, tahap pertama. Dalam tahap ini, bayi berusaha keras mendapatkan pengawasan atau pengasuhan dan kehangatan. Jika krisis ego ini tidak pernah diselesaikan, individu tersebut akan mengalami kesulitan dalam membentuk rasa percaya dengan orang lain. Di sini juga ada tahap kedua, yaitu pada usia 1-3 tahun. Dalam tahap ini, anak akan belajar bahwa dirinya memiliki kontrol atas tubuhnya. Orang tua seharusnya menuntun anaknya, mengajarkannya untuk mengontrol keinginan atau impuls-impulsnya, namun tidak dengan perilaku yang kasar. Dan pada tahap ketiga, pada usia 3-6 tahun. Pada periode ini, anak belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Bila anak berhasil melewati masa ini dengan baik dan benar, maka keterampilan ego yang diperoleh adalah memiliki tujuan dalam hidupnya. Dan pada tahap keempat, yaitu pada usia 6-12 tahun. Pada fase ini, anak-anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan dari menyenangkan atau menyelesaikan tugas, khususnya tugas-tugas individu mereka atau tugas-tugas dalam bahasa akademik atau juga tugas-tugas sekolah, tugas-tugas lainnya dan sebagainya. Ada juga tahap kelima atau disebut juga
juga dengan anak usia 12 sampai 18 tahun. Pada tahap ini terjadi perubahan fisik dan jiwa di masa biologis seperti orang dewasa, sehingga tampak adanya kontradiksi bahwa di lain pihak ia dianggap dewasa, tetapi di sisi lain ia dianggap belum dewasa, atau dengan bahasa familiarnya itu puber, dengan masa puber, disebut dengan masa puber ya. Tahap keenam atau disebut juga dengan tahap masa dewasa muda. Pada tahap ini, orang dewasa muda mempelajari cara berinteraksi dengan orang lain secara lebih mendalam. Dan pada tahap ke-7, masa dewasa menengah. Pada tahap ini, individu memberikan sesuatu kepada dunia sebagai balasan dari apa yang telah dunia berikan kepada dirinya. Jika melakukan sesuatu yang dapat memastikan kelangsungan generasi penerus di masa depan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah tahap ke-8 atau disebut juga dengan tahap masa dewasa akhir. Pada tahap ini atau disebut juga dengan pada tahap usia lanjut, mereka juga dapat mengingat kembali masa lalu dan melihat makna dari ketentraman dan integritas. Poin yang kedua dari perkembangan psikososial anak yaitu peran keluarga dalam perkembangan psikososial anak. Hubungan dengan orang tua atau pengasuhnya merupakan dasar bagi perkembangan emosional dan emosi anak. Di sini juga ada pola asuh. Apa sih yang dimaksud dengan pola asuh? Pola asuh adalah orang tua salah satu aspek penting dalam hubungan orang tua dan anak. Di sini juga ada 3 bentuk pola asuh orang tua. Ada 3 bentuk pola asuh orang tua. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Apa sih yang dimaksud dengan pola asuh otoriter? Pola asuh otoriter ini adalah suatu gaya pengasuhan yang membatasi dan menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua. Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter ini mempunyai ciri-ciri bersifat kaku, tegas, suka menghukum, dan kurangnya kasih sayang terhadap anak tersebut. Yang kedua yaitu pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ini adalah salah satu gaya pengasuhan yang memperlihatkan pengawasan ekstra ketat terhadap tingkah laku anak, tetapi mereka juga tidak menerapkan sikap seperti emosional atau apa, dan mereka juga bersikap responsif. Selanjutnya yang ketiga adalah pola asuh permisif. Pola asuh permisif adalah anak dituntut sedikit sekali tanggung jawab, tetapi mempunyai hak yang sama seperti orang dewasa. Anak diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri dan orang tua tidak banyak mengatur anaknya. Dalam pola asuh ini, sikap aksentensi orang tua tinggi namun tingkat kontrolnya rendah. Berikut juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh. Yang pertama, usia orang tua. Rentang usia tertentu adalah baik untuk menjalankan peran pengasuhan. Yang kedua, keterlibatan orang tua. Kedekatan orang tua dengan anak sama pentingnya dengan ayah dan anak, walau secara kodrati akan berbeda. Yang ketiga, pendidikan orang tua yang mempengaruhi penting dalam pengasuhan. Selanjutnya yaitu pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak. Orang tua yang telah pengalaman dalam mengasuh atau merawat anak akan lebih siap menjalankan pengasuhan dan lebih relaks lagi. Yang selanjutnya yaitu hubungan suami istri.
Hubungan yang kurang harmonis antara suami dan istri akan berdampak terhadap perkembangan psikososial anak dan akan menjalankan perannya secara tidak terkontrol anak tersebut karena hubungan suami dan istri tidak baik, atau juga nanti ke depannya anak tersebut akan menjadi anak yang broken home atau anak yang kurang kasih sayang terhadap orang tuanya. Poin yang ketiga dari perkembangan psikososial anak yaitu peran pertemanan dalam perkembangan psikososial. Yang pertama ada fase pertama atau disebut juga dengan teman untuk bermain. Pada fase ini terjadi pada usia antara 5-7 tahun. Bagi mereka, teman adalah seseorang yang mempunyai mainan yang menarik dan tempat tinggalnya dekat dengan rumah mereka. Dan mereka mempunyai ketertarikan terhadap sesamanya atau mempunyai ikatan dalam keluarganya. Selanjutnya yaitu fase kedua atau teman untuk bersama. Pada fase ini terjadi pada anak antara usia 8-10 tahun. Dalam fase ini juga seorang anak untuk mendapatkan teman tidak segampang dalam fase pertama karena mereka harus ada kemauan berteman dari kedua pihaknya. Mereka tidak akan mau berteman lagi jika setelah pertemanan di antara mereka timbul masalah. Selanjutnya yaitu fase ketiga atau juga disebut dengan persahabatan. Fase ini terjadi pada anak usia 11-15 tahun. Bagi mereka, pertemanan tidak hanya sekedar untuk bermain saja. Namun, persahabatan menjadi sangat pribadi karena pada umumnya mereka sedang mengalami masa puber dengan permasalahan psikologis. Biasanya, sahabatnya lebih tahu dibanding dengan orang. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan pertemanan anak. Yang pertama, cara orang tua membina dan mendidik anak. Yang kedua, urutan kelahiran. Biasanya, anak yang paling lebih populer dan terbiasa dengan negosiasi daripada saudara-saudaranya. Yang ketiga adalah gender. Anak laki-laki dan perempuan akan mengalami hal yang berbeda untuk kejadian yang sama. Yang keempat adalah kecakapan dan keterampilan mengambil peran. Biasanya, anak-anak yang memiliki kecakapan atau keterampilan mengambil peran, posisi peran dapat berkembang menjadi lebih baik. Dan yang kelima adalah nama. Ternyata, di kalangan anak-anak, nama juga dapat mempengaruhi dalam hubungan sosialnya. Nama yang dapat diasosialisasikan dengan sesuatu hal dapat membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan psikososial anak. Akibatnya, anak tersebut merasa rendah diri dan disudutkan apabila anak-anak yang lain mencemooh dirinya. Dan poin ke-6 yaitu daya tarik. Anak-anak yang memiliki daya tarik tersendiri biasanya selalu populer daripada anak yang kurang menarik daya tarik. Di kalangan lingkungan sekolah dasar, biasanya ada anak yang populer dan tidak populer. Baik anak tersebut lebih menonjol karena kepintarannya ataupun karena hal yang lainnya. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dalam pembuatan video kali ini. Saya sebagai pemateri mohon undur diri. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.